Nggak tahu ya, belegedus gitu ya bisa. Lah nggak apa-apa, nanti baru gua tanya belegedus apa, sambil gua tanya belegedus itu apa, lu mikir gitu. Mikir. Biasanya kayak gitu. Nggak tahu, gue baru dengar jawaban lu dulu nggak? Kalau nggak Mentang-mentang lulus kuliahnya nggak pakai skripsi ya. Kok lu tahu sih? Welcome back. Welcome back. Belum tahu. Emang saya pernah kesini ya? Welcome back kan sama datang. Welcome doang dong. Welcome to. Kan bahasa Belanda. Hah? Lah kenapa nggak ada salahnya dong? Kan welcome back. Masa sih enggak? Gede kayaknya. Welcome aja, welcome. Welcome back. BI. Selamat datang di kan gitu. BI. Welcome back. Bay. Welcome Bay. Fun belum tahu? Nggak pakai fun. Nggak pakai fun. Welcome Bay belum tahu, di mana banyak hal yang sudah tahu, banyak hal yang lu belum tahu juga. Dan mungkin kali ini banyak hal yang lu belum tahu tentang lupa nama gue. Luna Detesha. Luna Detesha? Bukan Lutesia aja. Bukan Luna Detesha. Bukan Lutesia aja. Lutesia. Banyak juga yang sudah tahu tentang Lutesia, tapi banyak juga yang belum tahu. Mungkin yang belum tahu boleh dikasih tahu Lutesia itu siapa? Oke. Halo, saya Lutesia. Saya aktris pemeran film Rest Area. Oh, jadi film Rest Area doang, film-film lain belum tentu gitu. Sekarang sih Gak usah memper itu rezeki sendiri loh. Nanti Lutesia maunya mainnya film Rest Area doang. Lagian kalau promo jangan di awal-awal, nanti orang ya ini mah video promo. Ya udah, rewind. Nggak bisa. Halo, apa yang sudah terjadi sudah terjadi. Halo, saya Lutesia, saya aktris. Aktris tuh kadang banyak personality lain. Saya aktris sekaligus tukang masak atau apa itu aktris doang. Lu mau menetapkan diri lu aktris doang? Kayaknya iya sih so far. Oh, sombong banget. Kenapa sombong? Ya, cuma mau satu doang, aktris. Gue fokus doang, gue nggak mau yang lain. Gue aktris doang ya di jalanan. Daripada nggak fokus, kebanyakan karir, mendingan pilih salah satu aja. Tapi kan manusia saja sekarang kita baru memakai kekuatan kita 8% doang. Kekuatan otak kita. Oke. Ya sayang aja kalau nggak diterapkan hal lain gitu. Oh ya udah, saya Lutesia, saya aktris, saya penonton film, saya penikmat musik. Kenapa gampang banget kepengaruh orang sih? Kalau emang mau fokus aja, katanya mau fokus, berarti nggak fokus dong. Oh my God. Ya udah, saya aktris. Tuh berubah lagi, udah nggak fokus, sekarang gampang mau dipengaruhi orang, terus ketawa-tawa aja. Ada yang lucu dengan itu? Nggak ada sih. Lu menertawakan diri lu sendiri? Nggak ngetawain lo. Kenapa? Apa yang salah dengan gue? Kalau gue kelihatan seperti... Yaudah, kita akan bahas 3 topik. Dimana nanti topiknya lu setuju atau enggak. Dan sebelum kita mulai, gue minta lu tanda tangan di sini dulu untuk setuju akan ditanyakan topik-topik ini. Ini lucu banget tulisannya. Itu sarkas ya? Enggak beneran. Jujur, saya jujur. Kalau lucu mah, oh kawaii nih. Enggak. Kamu lucu banget tulisannya. Kayak apa? Kayak ada anak TK. Terus bikin ini, saya bikin patung yang sangat bagus. Oh, lucu banget. Iya, lucu banget kok. Baik, topik pertama adalah hentikan kebiasaan makan sambil nonton sesuatu. Tahu kan? Zaman sekarang kalau makan sambil YouTube. Sambil TikTok. Makan. Setuju nggak? Setuju. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau sambil nonton tuh cita rasa makanannya jadi hilang karena kita fokusnya nonton. Gimana caranya cita rasa hilang? Cita rasa hilang tuh kalau naik pesawat. Kemampuan perasa kita hilang 50%. Enggak, maksudnya makanan apa yang mempengaruhi? Kalau misalnya kita nonton, kita kan fokus sama videonya, sama visual. Jadi kadang-kadang kita lupa untuk memproses si rasa makanan itu sendiri. Kadang-kadang rasanya lebih turun. Kata siapa? Kata saya. Ya berarti nggak semua orang dong kalau kata lu doang. Ya udah kan, tadi lu nanya pendapat gue. Ya tapi kan pendapat lu harusnya mewakili banyak orang juga. Enggak, kata kenapa? Siapa? Enggak di brief gue. Emang gak mau jadi caleg? Enggak mau. Lah kenapa gak mau jadi caleg? Enggak mau jadi caleg. Gak mau jadi inilah ketua RT. Enggak mau juga. Kenapa gak mau sih? Malas ngurusin semua orang. Kenapa malas ngurusin semua orang? Pengen ngurusin diri sendiri aja dulu, belum becus. Kenapa
Kenapa nggak bisa mulai belajar dari ngurusin orang akan ternyata diri saya sendiri bisa seperti Akan ini. belajar, tapi kan dimulai dari diri sendiri, nggak dari semua orang. Itu basi banget, itu kayak Ais. dimulai dari sendiri itu basi banget. Gimana cara menghentikan korupsi di Indonesia? Ya dimulai dari diri sendiri. sendiri. Ya enggak dari koruptornya. Itu Diri betul, sendiri, itu ya kan kalau misalnya konteksnya koruptor. Iya. Ini kan kita ngomongin apa tadi? Ngomongin makan sambil nonton HP. Nah itu kan dari pendapat diri Ya sendiri. udah, cita rasa bisa berubah menurut lo. Yes. Sekarang bayangin gimana kalau gitu orang jadi malas bikin video gara-gara nanti gak ditonton pas lagi makan lagi. Emang tujuan orang bikin video untuk orang makan? Kan Siapa tahu iya. Bayangkan kita nonton yang mukbang itu, semoga yang pada sambil makan nonton mukbang ini ya, semoga makannya semakin enak, semakin ngiler. Bisa jadi orang-orang yang bikin video mukbang itu mereka menciptakan video tersebut untuk ditonton sebelum makan, biar kayak enak banget nih orang bikin video mukbangnya enak gitu, jadi kayak pengen pesan makan apa. Bisa sambil makan, kadang bisa jadi mukbangnya ayam, kita sambil makan nasi doang bisa, jadi kayak makan lauknya kayak gitu. Ya bisa, tergantung. Belum orang penyedia kuota internet. Kenapa? Ya kalau kita nggak sambil makan, kuotanya nggak diserap dong. Kan kita bisa berhemat untuk digunakan buat yang lain. Buat apa? Banyak, buat browsing. Buat browsingnya kan bisa sambil makan. Iya, buat nonton video tersebut setelah makan atau sebelum makan. Gimana kalau pas makan? Gimana kalau setelah makan dia harus langsung kembali bekerja? Ya udah, setelah bekerja. Gimana kalau setelah bekerja udah terlalu capek? Gak bisa juga dong. Sebelum tidur biasanya kan orang-orang sekolah sebelum tidur. Lu gak tahu penelitiannya, kalau sebelum tidur lebih baik jauhi HP karena akan mengganggu tidur lu nanti dan tidak bisa beristirahat dengan tenang. Iya, oke. Capek. Di situ aja udah capek, gimana mau jadi ketua RT? Gak ada yang mau jadi ketua RT. Siapa tahu. Gak mau. Kalau komplek lu udah habis nih, gara-gara zombie apokalips. Tinggal keluarga lu dan suami doang di situ. Semuanya udah pada nggak usah meninggal lah, semuanya udah pada keluar kota. Yeah. Di komplek klaster lu yang di Tangsel itu misalkan, tinggal lu doang dari 100 rumah. Masa lu nggak mau jadi ketua RT juga? Nah itu kan terpaksa. Iya berarti lu jadi ketua RT dong. Iya, tapi gue ngurusinnya diri sendiri rumah gue karena yang lain kan sudah dead, bener gak? Walaupun lu ngurus diri sendiri, tapi mau nggak mau lu mengemban peran untuk mengurus rumah orang lain yang udah ditinggal itu. Ya udah, as long pesertanya cuma rumah gue doang nggak apa-apa. Gimana kalau ada kucing-kucing yang tertinggal di rumah yang lain? Lu nggak mau ngurusin, lu nggak peduli saya menutup mata, saya nggak mau jadi Sherina, saya nggak mau, kayak gitu. Nanti saya ditanya-tanya. Nggak tahu. Ya udah intinya lu akan tetap setuju aja ya kalau kalau ketika makan itu nggak usah nonton video. Kalau Kalau gue tetap setuju-setuju aja kayaknya. Setuju demi mensupport UMKM. Oke. Walaupun rasanya berubah, gue akan nonton. Demi UMKM tertonton videonya. Gila, berdedikasi sekali ya. Iya, makanya biarkan saya gendut. Karena kan sebenarnya nonton video sambil makan itu kadang selain menghilangkan cita rasa, menghilangkan saraf kita, dan lupa kalau kita sedang makan, sehingga kita akan jadi gampang obesitas. Iya, kayak lupa rasa kenyang gitu. Jadi kayak makan jadi terus gitu lupa makan ya. Itu sebenarnya nggak baik. Tapi nggak masalah demi UMKM. Oke. Gak apa-apa, gue gendut demi UMKM segala macam. Gue lupa rasa demi UMKM. Gimana kalau nonton videonya sambil naik pesawat? Udah 50% rasanya hilang, tambah lagi berarti 0%. Emang iya, kalau misalnya di luar tuh di atas, di langit tuh cita rasa jadi lebih 50% berkurang. Masa sih, iya, makanya makanan di pesawat itu rasanya sebenarnya lebih asin kalau makan di darat. Beneran? Gue baru tahu. Oke. Kenapa lu mau pamer lu pernah di bisnis kelas ya? Lah, apa hubungannya? Gue nggak ngomong gitu. Lah di bisnis kan makanannya lebih banyak, lebih enak, terus ini yang umang nih. Jadi lu nggak peduli rasanya, emang begini rasanya. Saya ternyata di darat tuh seperti itu. Sementara yang di belakang enak sekali sampai pakai piring. Wah, kenapa? Udah gitu pamer-pamer Jerome Kurnia lagi di sana lagi gitu. Lagi pakai face mask. Kok lo tahu sih? Lo menyeramkan sih, lo stalker ya? Semua juga tahu Jerome Kurnia pernah ada foto itu. Viral di mana-mana. Masa sih? Iya. Oh, oke. Kayaknya. Ragu. Riset namanya itu. Oke, riset. Gue tahu lu pasti suka makan nasi. Riset. Oke. Pengetahuan umum ya padahal. Jadi kita kayaknya harus agree to disagree untuk ini. Apa? Oh, oke. Si video mukbang itu.
Kok video mukbang? Sorry, video. Kalau makan itu harus nggak sambil nonton video. Betul. Ya udah. Lo setujunya nggak makan nggak sambil nonton kan? Iya. Gue setuju aja sambil nonton. Berarti kita agree to disagree untuk ini. Oke. Yang kedua, stop romantisasi resign. Setuju apa nggak? Jadi tahu kan orang yang bilang resign aja, kalau kerja lu capek resign aja, kalau lu ngerasa gitu-gitu aja resign aja. Enggak lagi, soalnya ekonomi lagi susah, cari kerja lagi susah. Jadi nggak usah diromantisasi kan? Jadi nggak usah dengerin orang yang bilang resign aja. Betul, as long lo udah punya backup plan. Kalau nggak punya backup plan? Ya udah jangan. Kalau punya? Silakan. Ya berarti itu lu ini dong pengecualian. Ya berarti tergantung konteksnya nggak sih, kayak lo udah dapat kerjaan atau belum? Gimana kalau udah dapat tapi perusahaan membutuhkan lu sebegitunya, lu akan meninggalkan begitu saja. Jadi bisa merekrut orang lain kan untuk nyari pengganti gue? Gimana kalau hanya lu yang bisa melakukan itu, bukan orang lain? Dan perusahaan akan, iya tolong dah, saya akan mengganti kompensasinya sesuai dengan yang lu tawarin di tempat lain kayaknya. Tergantung dengan kenapa gue pengen banget keluar dari perusahaan tersebut. Kalau misalnya perusahaannya misalnya gajinya kecil, tidak menunjang gue tidak bisa tumbuh di situ, untuk apa gue stay? Kalau semuanya bisa lu lakuin tapi lu tetap aja dengerin resign aja gitu, karena teman-teman lu yang bilang kayak gitu, gimana? Jangan terpengaruh sama teman-teman. Gimana kalau inner circle lu jadi, lu mau payah, keluar dari circle kita deh lu, keluarin WhatsApp ya mampus. Itu bully gak sih jatuhnya? Ya makanya, gimana kalau teman-teman lu kayak gitu? Ya udah keluar dari circle teman-teman lo. Berarti lu resign dari teman-teman lu dong? Iya. Berarti lu tetap resign dong? Katanya mau romantisasi resign, tapi gimana? Nggak tahu, kan ini kan konteksnya si ya udah, konteksnya kerjaan. Ya jangan, menurut gue jangan resign. Jangan resign kan? Sebelum punya backup plan. Gimana kalau backup plan itu relatif? Bagi dia backup plan, bagi orang lain enggak. Backup plan lu apa? Ya abis ini mau jadi YouTuber. Kalau itu backup plan-nya gimana? Jelek banget backup plan jadi YouTuber. Kok gitu sih, emang jelek? Jadi menurut lo jadi YouTuber itu jelek ya? Iya, kalau itu sebagai backup plan. Loh, tapi berarti lu mau jadi siapa? Berarti lu jadi berarti lo underestimate YouTuber dong. Iya. Pekerjaan teman-teman lo. Ini pekerjaan lo juga gak sih? Enggak. Berarti lo underestimate diri lo sendiri. Enggak, gue bukan YouTuber. Gue gak bilang YouTube lebih dari TV Boom. Gue hanya host doang, host baik hati. Host baik hati. Iya. Soalnya kenapa? Gue bilang soalnya anak-anak kecil sekarang tumbuh dewasa mau jadi apa? Jadi YouTuber. Ada apa dengan dokter dan astronot? Oke. Kalau lo semuanya, kenapa menjadi YouTuber? Lo kenapa menjadi host? Gue bukan YouTuber. Lo kan tapi lo host. Gue mau jadi astronot, cuman nggak. Cuman jadi host aja. Oke. Berarti ini lo belum ada loh orang Indonesia yang ke bulan. Iya belum ya. Makanya lagunya ambilkan bulan. Oke. Jadi balik lagi tadi kalau lu fine aja romantisasi resign. Jangan meromantisasi. Kecuali sudah punya backup plan. Betul. Kalau gua mau punya atau enggak tetap nggak romantisasi. Kalaupun lu resign diem aja. Jangan jadikan resign itu sebuah pencapaian. Oke. Cool. Tapi lu nggak kasihan sama Jeko? Kenapa? Takutnya? Ya paham. Enggak sih. Domino's. Bu Nani nanti siapa yang beli kalau bukan pada resign? Nggak tahu. Kalau misalnya pas lagi bukber kan bisa dibeli. Kalau soal bukber sih pencinta pisang juga banyak, nggak mesti bukber. Dan beli Bu Nani juga. Tapi kan ya nggak mesti tergantung sama orangnya resign baru beli. Kan banyak juga marketnya. Iya sih. Ya kan. Ya udah kita agree to disagree lagi untuk ini. Kita agree dong dua-duanya. Lah. Iya gak sih? Kan gue bilang gue jangan meromantisasi resign. Gue juga jangan meromantisasi resign. Iya kan? Gue bilang jangan meromantisasi resign unless lo punya backup plan. Berarti kita agree, ya nggak? Ya udah agree untuk ini. Anjay. Seneng lo ya karena udah mau habis ya. Iya. Gue bikin pertanyaan nomor 3 jam. Topik ketiga, jadi kaya itu bukan untuk semua orang. Jadi kaya itu bukan untuk semua orang. Gak usah sosok mikir deh, ke belakang juga udah pernah gue kasih tahu ini. Enggak, gue jangan sosok baru pernah denger deh. Semua orang juga tahu industri mah permainannya gini, sosok nggak tahu. Enggak, gue bingung mau jawab apa. Apakah orang kaya setuju? Kalau lo gimana? Kenapa balik nanya? Nggak tahu, gue nggak tahu mau jawab apa. Bisa jawab nggak tahu ya, belegedus gitu ya bisa. Lah nggak apa-apa, nanti baru gua tanya belegedus apa, sambil gua tanya belegedus itu apa, lu mikir gitu. Mikir. Biasanya kayak gitu. Nggak tahu, gue baru dengar jawaban lo dulu nggak? Kalau mentang-mentang lulus kuliahnya nggak pakai skripsi ya,
Kok lu nggak sidang tahu ya? sih? Kok dia tahu sih? Tapi Gitu. ya, gue Oh sombong. nggak sombong dong. Tapi ya gue itu kalimatnya sombong banget. Oke, Kalau nggak sorry. sombong kan, aduh iya tapi gitu. Iya, tapi ya gue nggak skripsi. Jadi lu nggak sidang. Iya nggak sidang. Jadi makanya lu mau jawab pas salah-salahan aja sekarang. Enggak gitu dong. Ini nggak salah-salahan kan? Enggak salah. Iya, jawabannya lo apa kalau dari lo? Lo setuju nggak? Kalau jadi kaya bukan untuk semua orang. Setuju gue. Kenapa? Karena lu nggak setuju. Pick me ya, berarti lo harus berbeda dari gue. Emang pick me kayak gitu ya? Kan lo harus berbeda dari orang lain. Emang kayak gitu? Pick me, heeh. Berarti yang milih-milih warna pick me juga ya? Milih-milih apa? Warna. Apaan tuh maksudnya? Gue nggak setuju pakai warna ini karena ini perjuangan lalala. Enggak ngerti gue. Ya nggak apa-apa. Hmm. Jadi Ntar gue mikir dulu. Orang apa sih kaya nggak untuk semua orang? Mungkin nih ya, setuju? udah mikir ya? Udah. Kalau gitu nggak usah pakai gue mikir dulu. Gue tuh expect-nya kalau lu mikir tuh udah lama gue bisa. Udah, tapi buat gue ya nggak semua orang bisa kaya. Nggak semua orang bisa kaya apa nggak semua orang Apa tadi katanya? jadi kaya bukan untuk semua orang. Jadi kaya bukan untuk semua orang. It's not Setuju. for everyone. Being rich Setuju. is not for everyone. Setuju. Kenapa setuju? Kadang-kadang kalau misalnya ini orang kaya baru ya OKB, mereka tuh begitu dapat uang kadang-kadang tuh foya-foya beli hal-hal yang nggak penting. Kenapa muka lo biasa aja dong? Apa salahnya dengan foya-foya? Kan kadang-kadang, aduh gue pengen itu komen lagi Yuk, kayak komen aja, komen sini di kayak sini. Bu. patung Iron Man tuh kayak buat apa nyet? Itu iya. Iya kan? Itu setuju iya, kan? Kayak, itu iya. what for? Bisa buat guru-guru di luar sana. Kadang tuh patung Iron Man kan bisa dibeli buat nutupin salah satu bagian tubuhnya yang mungkin lebih kecil dari rata-rata. Gimana? Tolong elaborate maksudnya. Otak misalnya. Kan kayak gitu. Oke. Jadi kan lain cerita ya. Oke. Cuman kan nggak semua orang kaya OKB foya-foya beli patung Iron Man, Iya. Lamborghini, Ferrari, dan juga mobil mewah, sepeda mahal. Punya rumah di satu wilayah. Ya. Banyak-banyak sehingga orang mengalami kecemburuan sosial dan ketika suatu saat terjadi hal force major kena sasaran. Itu nggak spesifik ke satu orang kok. Iya benar. Cukup umum yang kayak gitu. Itu umum kok ya. Iya. Terjadi banyak orang kok. Benar-benar nggak cuma satu orang. Ya tapi nggak ada salahnya. Ya mungkin foya-foyanya nggak usah beli patung-patung gitu, bisa foya-foyanya ke UMKM. Saya akan beli lemper 1000 karena saya foya-foya. Itu kalau mendukung UMKM itu bagus berarti. Ya, berarti foya-foya juga tapi kan. Iya sih. Berarti nggak ada salahnya dong Oke. foya-foya. Gue edit kata-kata gue foya-foya untuk barang yang tidak penting. Penting nggak penting relatif. Menurut lu nggak penting, menurut gue penting. Menurut lu penting, menurut gue nggak penting. Iron Man menurut lo penting nggak? Bagi pencinta Marvel sejati mungkin sangat penting. Akan dipertanyakan ketika lu misalkan ditanya lu Marvel bukan? Iya. Nah, lu koleksinya Batman, lu DC ya anjir gitu. Kayak gitu. Sangat penting berarti. Relatif sekali. Ya itu kalau nggak bagi orang yang ini menutupi bagian tubuhnya yang lebih kecil dari rata-rata. Alias? Titit. Gitu, Oke, baik. Kembali lagi ke poin itu, gue ngerasa kalau misalnya OKB punya duit, kan sebelumnya dia nggak punya duit, dia bisa semena-mena, dia bisa menggunakan kekuatan ya duit ya, ngebeli orang gitu. Ya, main bola juga dibeli. Nggak ada salah dong beli orang. Lionel Messi juga dibeli itu. Maksudnya kayak Nggak cuma-cuma dia pindah ke Amerika. bayar orang untuk tutup mulut, biar orangnya tuh nurut sama dia gitu. Power play, abuse of power. Gitu. Kalau abuse of power kan ketika orang itu tidak bersedia. Ya, tapi kan bisa dibeli dengan duit kan? Bisa. Emang nggak ada salahnya kalau beli orang dengan duit? Salah dong. Harusnya pakai apa? Pakai teknik manipulasi, nggak tahu deh. salah, nggak boleh kayak gitu harusnya. Jadi karena takut salah dibeli aja, maksudnya takut salah menggunakan uangnya kayak gitu. Tapi kan nggak semua orang kayak gitu. Lu mau mukul rata semua orang kayak gitu? Enggak semuanya, kan kita konteksnya lagi sih. Iya, orang ini, tidak semua orang kan, tidak semua orang. Tapi kalau semua orang kaya itu bukan buat semua orang, kasihan motivator. Yang memotivasi, ayo kalian bisa jadi kaya. Kasihan dong berarti. Nggak semua orang bisa jadi kaya. Gitu. Kasihan mereka. Bisa. Nggak bisa. Bisa.
Kata lu Tessa nggak bisa gitu. Iya. Tapi kan motivator kadang-kadang aim-nya nggak harus selalu jadi kaya. Kadang-kadang kayak Apalagi sih yang motivator cari selain kaya? Motivasi hidup. Motivasi hidup apa? kayak self help gitu nggak sih? Kayak lo kaya tapi puas dengan diri lo gitu. Menjadi cukup aja. Nggak harus yang kaya raya gitu. Kaya kan relatif lagian. Iya, kayak relatif. Tapi kalau misalnya ngomongin si motivator itu, kan motivator itu aim-nya nggak harus lo harus jadi kaya raya. Bisa jadi lo harus bisa merasa cukup dengan diri lo sendiri. Gitu. Bisa merasa cukup itu kaya tau. Betul, ya Iya udah. berarti kaya juga dong berarti. Oke. Bisa merasa cukup di negara yang dimana kaum kelas menengah yang tidak bisa terjepit sana sini dan bisa merasa cukup itu adalah sebuah kekayaan tersendiri. Kekayaan tersendiri. Betul. Ya berarti kaya juga dong pada akhirnya. Oke. Kaya itu relatif. Lain kalau kaya raya secara keuangan. Secara keuangan, ya itu beda. Jadi pertanyaannya kaya raya yang mana? Kaya raya keuangan sih. Keuangan? Ya udah. Gitu jadi maksud. Kalau menurut gue tetap nggak apa-apa sih. Kenapa nggak apa-apa? Kalau semua orang kaya enak. Bukannya chaos ya justru? Emang iya? Nggak tahu. Kenapa chaos kalau semua orang kaya raya? Kaya. Enggak, gue lagi mikir. Kenapa ya? Udah deh, gue setuju deh. Gue malas mikir, maaf. Gue juga males nih. Iya, gue kayak gitu. Oke. Lu kaya? Tadi gue kaya ya udah. Enggak tuh mikir. Hah? Itu gue mikir. Orang kaya boleh makan di Yakun Kaya Tos nggak? Boleh. Atau emang itu tempat mereka? Boleh. Semua orang kayak bisa makan di situ. Bukan orang kaya doang. Iya. Yakun Kaya tapi. Iya, nama doang itu. Sri Kaya, bukan kaya. Dari Sri Kaya. Sri Mulyani baru reshuffle. Sri Mulyani kenapa? Baru reshuffle. Iya. Kan Sri Kaya, Sri Mulyani gitu loh. Oke. Ketawanya bohong banget sih. Ya, berarti kita tadi agree apa enggak ya? Gue sih tidak. Lo iya. Setuju aja kayaknya. Karena semua orang bisa jadi kaya lah, nggak apa-apa lah. Alright. Ya udah kita agree terus lagi untuk ini. Ngomong soal kaya ya. Katanya sih smooth ya. Lu katanya jadi orang kaya nih di satu film. Oh itu, ini smooth bridging lo nih. Smooth kan? Oke, bisa. Smooth tau? Smooth, oke. Ya? Percaya. Ya itulah, jadi namanya talk show gitu. Menuju pembahasan promo-promo harus ada topik yang mirip nyerempet ke sana. Oke. Jadi lu kan di sana jadi orang kaya. Apa ya topiknya tuh? Orang kaya gitu. Oke. Ya, emang gak mudah sih maksudnya. Kenapa curhat? Lo bukan curhat, ini kayak apa ya? Wejangan lah. Wejangan. Baik. Takutnya lo juga kan tadinya mau jadi aktris doang, siapa tahu lo mau merambah ke dunia entertainment lainnya, jadi host. Terus host kita, ya ngomong apa kabar nih? Gitu. Coba bisa ngomong apa kabar nih? Nggak mau disuruh-suruh lagi males. Gue nggak nyuruh. Tadi barusan nyuruh. Coba kan kayak nyaran. Ya udah, saya menolak, maaf. Nggak usah minta maaf sih sebenarnya. Karena itu hak lo. Oke, saya menolak. Balik lagi, ini bridgingnya jadi berantakan. Sorry. Kenapa minta maaf? Nggak apa-apa, Emang lu ngerasa kan salah? Lu berantakan. jangan biasakan kayak gitu tuh. Tapi kan Lu nggak sopan. melakukan apa-apa terus minta maaf. Gak mesti. Tapi kan gue baru saja menghancurkan bridging lo bilang. Kan yang hancurin gue sendiri bukan lu. Tapi kan gara-gara gue. Enggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Oke. Thank you. Ih baik, tumben nih baik. Ih senang. Yeay. Kenapa lo jadi senang? Gak apa-apa. Hancur bridging gue. Tapi kalau itu jadi menghancurkan bridging gue sih. Ya udah, sorry. Ngomong-ngomong soal orang kaya nih, lu katanya jadi orang kaya. Di film apa nih? Film Rest Area. Hah? Ini yang dari tadi kita omongin ternyata ada di sini. Ini. Ya. Tapi kok nggak ada lu di sana ya? Paling atas, Kak. Nggak mirip ya? Emang sengaja ya nggak dimirip-miripin biar kayak di film Taiwan. Itu Cikur, ya. Cikur kan? Dia rambutnya putih. Kayaknya highlight semua film ini Cikur rambutnya putih ya. Betul. Lu kenapa nggak diputihin juga rambutnya? Biar nggak kembar sama Ciko. Kalau gue diputin juga kembar dong jadinya. Kenapa? Kalau kembar? Ada merusak visual. Lalu jadi orang kaya di situ? Iya betul.
Terus film tentang orang kaya jadi nih. Kenapa namanya rest area? Karena tentang 5 anak muda kaya yang terjebak di rest area. Gimana ceritanya anak muda bisa terjebak di rest area? Karena mereka lagi dalam perjalanan ke suatu tempat. Satu tempat kemana? Rahasia, Spoiler. Spoiler, takut spoiler, spoiler. emang spoiler. Sebenarnya nggak diceritain juga sih. Ya lu bisa, lu Iya. sebagai aktris bisa metode gitu. Kira-kira gue mau kemana? Ya, pokoknya OTW aja. OTW, terus di rest area. OTW pulang, mereka seinget gue habis party dari Bali deh. Gaya banget. Iya makanya gaya kan. Terus party dari Bali ke rest area. Terus pulang, OTW. Pulang dulu apa ke rest area dulu? Ke rest area dulu. Lah enggak dong. Ke rest area kan bagian dari proses pulang. Gimana sih? Lah, kan itu proses pulang kan? Dari Bali party mau pulang. Istirahat di rest area. Betul. Ya kan keseluruhan acaranya pulang namanya. Iya betul. Ya, berarti bukan ke rest area dulu dong. Pulang. Pulang. Jadi mau ubah aja judulnya. Boleh juga. Boleh juga pulang. Rest area pulang berarti judulnya. Pulang. Rest area titik 2 pulang. Pulang bisa. Nanti ada pas berangkat juga. Ada berangkat. Terus mereka ngapain di rest area? Mereka karena ada suatu kejadian tuh mereka nabrak. Terus mereka panik. Terus Nabraknya nggak kayak di FTV kan? Ya. Enggak. Terus jatuh tuh guling-guling terus mobilnya diganti. Tadinya BMW jadi carry. Enggak kan? Enggak. Nah. Bagus lah, pokoknya tabrakannya bagus lah ya. Bagus. Lu nabrak, lu yang nyetir? Enggak, yang nyetir Ale, Julian Jacob. Julian Jacob. Keren banget namanya. Julian Jacob, keren. Orangnya keren. John Jacob Jingleheimer Smith. His name is mine and too. Whenever he goes, the people always shout. John Jacob Jingleheimer Smith. No. Jadi dia Julian Jacob. Terus ini pacar Peter Parker ya? Mary Jane. Pacar Cikur ceritanya. Oh, siap. Oh, itu si Lania ya? Iya, kemarin kesini. Yoko. Keanu namanya. Keanu. Iya. Bukan Keanu aja lo. Terus ini lo. Yes. Lo jadi siapa di situ? Zizi. Nama orang kaya banget sih Zizi. Zizi. Si Zizi ini orang kayanya kayak gimana? Orang kaya, tapi di antara mereka Paling kaya? semua paling nggak kaya. Lah? Iya. Pretensius dong. Tapi tetap kaya. Tapi kalau misalnya dibandingkan hartanya yang paling nggak kaya tuh gue. Yang bapaknya korup yang mana? Bapak korup si Ale. Itu boleh dikasih tahu emang? Nggak tahu, boleh nggak sih? Boleh kan? Boleh kok, boleh. Si Ale bapaknya korup. Pantes nabrak mampus. Lihat aja mobilnya Rubicon. Nah, nendang orang juga. Iya, pantes lah. Mobilnya Ale ini ceritanya. Mobil Ale. Berarti ini true story ya? Apaan sih? Emang apa sih? Gue nggak tahu. Emang iya? Emang apa? True story apa? Gue nggak tahu lagi. Naik Rubicon. Emang ya naik mobil Rubicon? Rubicon? Oh iya? Ini Rubicon? Oh my God! Oke, gue baru tahu. Oh, memang sengaja nih yang bikin rest area nih. Betul, mungkin sutradaranya sengaja. Iya, mantap. Oke, mantap. Jadi orang kaya naik Rubicon nabrak rest area. Lu jadi Zaza. Zizi. Zaga Zizi. Zigzaga. Oh, jadi orang kaya itu loh. Terus kenapa dia les kaya dan kenapa lu mau? Karakternya aja sih. Lu susah nggak meranin jadi orang kaya? Apa lo itu, that's my daily life, bro? Nggak terlalu, soalnya tidak diperlihatkan apa sih karakter, apa sih gestur-gestur kekayaannya gitu kayak. Emang gestur-gestur kekayaan tuh kayak gimana? Makanya gue juga nggak ngerti, kayak nggak diperlihatin aja, kayak emang cuma anak muda aja gitu. Nah, emang yang lain memperlihatkan gestur kekayaan? Lumayan. Kayak gimana contohnya? Sebar-sebar duit gitu. Terlalu film itu kayaknya. Lah, film kan? Oh iya sih. Sebar-sebar duit yang pakai tembakan Supreme gitu. Iya, nggak pakai kok apa sih, tas aja gitu kan. Disebarkan di rest area gitu. Disebarkan di jalan tol. Lavish lifestyle. Terus si Zizi kesana, terus sama teman-temannya. Berarti toxic dong ini mereka ya? Toxic. Saling toxic. Semuanya toxic. Jadi semuanya fake relationship, Betul. fake friendship gitu. Betul. Terus ceritanya bahwa ke rest area dan something happen di sana. Syutingnya di Ngawi. Terus kenapa lu mau main di film ini? Lu kan filmnya banyak banget ya katanya yang award sama sini. Karena gue belum pernah main film horor yang teen slasher. Ini kan jatuhnya kayak teen slasher. Oh, teen slasher, modelan-modelan
Cabin in the Woods. Iya. Nggak boleh nyebut film lain, sorry. Final Destination. Yes, tetap aja sebut bang. Tapi kayak gitu karena ini teen slasher, lu Iya. expect yang darah-darah dan segala macam kayak gitu. Dan yang menariknya di sini tuh pemeran utamanya tuh anti-hero semua. Jadi kan biasanya kita tuh pengen ngelihat pemeran utamanya tuh selamat. Sedangkan karena ini semua kelima orang ini perilakunya tidak baik, moral kompasnya tidak baik, jadi penonton tuh kayak ketika mereka dikejar sama pembunuhnya tuh kayak mampus loh gitu. Jadi harapannya penonton akan mampus loh. Yes. Dan kayak gitu lo akan dibenci dong sama masyarakat. Lu Tessa yang mampus nih, Iya, orang kaya najis nih, udah Betul. dijambak kayak Merembelina di mall. Lu mau siap kayak gitu, lu udah siap. Tapi kan ini film. Iya, Merembelina juga film. Iya sih. Nggak kayak gitu beneran, tapi Iya dijambak sih. di mall, tau kan? Iya, tahu. Lo siap dijambak. Oh, makanya lo rambut lu potong pendek ya sekarang ya, biar nggak dijambak di mall ya. Cepak aja cepak. Saya karena itu ya, pokoknya anti-hero semuanya paling menyebalkan, kayak gitu. Mhm. Seneng gak sih main di sini? Senang, happy. Masa nggak seneng? Masa lu promo bilang nggak seneng? Seneng-seneng aja lah. Seneng-seneng Tapi seneng aja. beneran sih. Seneng-seneng. Apa yang bikin orang harus nonton ini sih? Karena sorry banget gue mikir. Ya emang harus mikir lah, masa orang ngomong asal. Iya makanya nggak boleh ngasal. Itu karena yang gue bilang. Ini kenapa horor beda. Ketika orang-orang tuh pengen pemeran utamanya selamat, tapi di sini semua orang tuh kayak pengen mampus-mampusin mereka gitu. Filmnya sangat compact, sangat short, nggak dikasih nafas, jadi kayak emang roller Jadi coaster kayak di aja. short TikTok gitu. Cuman Enggak gitu, enggak se-short itu juga. nggak dikasih nafas tuh, jadi sangat dadar. Betul. Tayangnya kapan? 2 Oktober Kak. 2 Oktober. Mhm. Ntar lagi dong. Mhm. Besok ya 2 Oktober ya. Mhm. Ceritanya nih 1 Oktober gitu. Oke. Tapi nggak juga Besok. sih. 2 Oktober. Kenapa orang harus nonton ini? Tadi kan sudah dibilang. Kenapa? Iya, Kenapa? karena beda dari yang lain. Ya, itu satu. Ya. Kan ada 14 alasan. Oh my god, harus 14. Satu, Ensemble-nya bagus. Kita semua. lagu ya ensemble tuh. Ensemble para aktornya. Ensemble para aktor. Terus? Habis itu ada darah-darahan. Terus? Habis itu kita kerja keras, syutingnya susah. Terus? Habis itu ada Ciko Kurniawan, rambutnya putih. Ciko Kurniawan rambutnya putih, itu bisa langsung 3 poin sih ya. Oke, terima kasih banyak. Habis itu ada base. Nah itu langsung -2. Jangan gitu dong. Ada Rubicon. Rio Dendi. Terus? Habis itu ada Ajil Dito dengan pisaunya. Dia Ajil jago Dito memainkan dengan pisau pisau. itu. Habis itu ada Jillian Jacob yang keren banget aktingnya. Terus? Habis itu ada gue sama Lania Vira jadi bestie. Kok nggak bilang gue dan ini yang aktingnya bagus juga? Yang semuanya juga bagus. Yaudah. Kan ensemble tadi yang awal. Ya udah. Ensemble aktingnya bagus. Ini ya? 2. Sorry ya ini. Ya, betul. Terus dua lagi. Habis itu ini karya perdananya sutradaranya Aditya Testarosa. Wes, itu harusnya terakhir tau? Ya itu terakhir nggak? Enggak kan masih satu lagi terakhir. Maksud lagi Itu nggak terakhir. boleh jadi 2. Ya udah boleh. Ya udah jadi 2. Oke boleh. Satu Ya lagi. udah cukup. Oke cukup. Kok mau aja tadi katanya nggak mau disuruh-suruh. Ya udah sih lo ngitung. Gue baik loh sama lo. Gue yain. Oh gue harus bilang makasih. Ya iyalah. Kenapa? Karena gue udah mikir lama 14 poin. Emang sekarang lu orang baik tuh harus bilang makasih. Ya Baik enggak. tuh bare minimum lagi semua orang harus baik. Oke fine. Lu nggak mau kasih satu alasan yang vital juga? Kalau di dekat situ pas syuting ada alas Saradan. Wes apa tuh? Udah ke sana. Bukan cuma di brief doang. Kalau nanti Iya bahas alas sih. Saradan ya gini. Oke itu. Enggak di brief kok. Buat cari tahu aja sendiri. Ada alas Saradan. Alas Saradan tuh apa sih? Hutan ya. Ya Masa kan? nengok. Maaf itu ya kita syuting di Ngawi, Madiun itu hutan, terus katanya di jembatannya kan ada jembatan gitu kayak bawahnya kali. Di bawahnya tuh katanya tempat pesugihan. Di bawahnya kali gimana maksudnya? Ada jembatan terus di bawahnya tempat pesugihan. Tempat pesugihan. Buat? Nggak tahu. Ya buat pesugihan lah. Pesugihan ya. Gimana sih? Buat pesugihan. Buat pesugihan main kartu apa udah. Iya gitu. Terus ada adegan di situ nggak juga? Ada. Oh iya? Berarti serem juga. Lumayan. Berarti ada yang kesurupan, ada yang apa? Kesurupan ada sih. Ada. Terus kesurupannya lucu. Kesurupannya ngacung gitu.
Kok lucu sih? Beneran serem sih, tapi kayak lucu Serem aja. apa lucu? Ya dua-duanya, Nah, tapi kayak apa yang lucu dari ini? Apa yang membuat lo bilang kalau kayak gini tuh lucu gitu? kayak absolutely biasanya kan kita melihat Aing orang maung kesurupan, gitu. ya aing mau teriak-teriak, ketawa Jadi gitu. gini. Ini kayak gitu, serem banget. Asistennya Setan Lania Vira. masinis kayaknya. Kenapa? Masinis kan gitu. Emang iya ya? Oh, Iya nggak sih? nggak tahu. Jadi kayak gitu ya. Mm-mm. Tanggal 2 Oktober 2025 dan akan tayang di Seluruh bioskop di Indonesia. bioskop apa? Bioskop banyak banget bioskop di Indonesia. Bioskop apa? Kesayangan Anda. Nah, bioskop kesayangan Anda. Emang harus kesayangan. Emang harus kesayangan Anda, oke. Kan percuma kalau nggak datang, kalau datang ke tempat yang lu nggak sayangi kan. Oh betul. Harus lu yang sayangi. Harus sayang. Iya, nah, kayak gitu. Ya udah. Rest area 2 Oktober 2025 di bioskop kesayangan Anda. Mhm. Sama Lutesa dan Jacob Julian, Mhm. Lania, Mhm. Ciko, Mhm. siapa lagi? Keren. Ajil Dito. Ajil Dito. Hanya di bioskop kesayangan Anda, rest area. Ada Alas Saraban. Ya. Saradan. Saradan. Ya itulah. Oke. Kita sudah bahas film dan juga kita sudah bahas 3 topik. Tadi akhirnya satu yang agree mungkin, sisanya disagree ya. Atau 2, gue lupa lah. Gue Pokoknya juga itu lupa. nggak penting juga ya. Mhm. Dan mungkin sekarang kita sudah banyak tahu tentang Lutesa. Tadinya tidak tahu, sekarang jadi tahu. Mhm. Ya kan? Lu juga jadi tahu tentang gua. Iya. Jadi ketika sudah tahu, berarti bahasa Inggrisnya saya tahu apa? I know, Bahasa Inggrisnya kamu tahu? you know. You know. Oke. Nah, kayak gitu. Dan seperti podcast pada umumnya harus ditutup dengan sulap. Mhm. Ya udah sulap. Oke. Bilang stop di mana aja. Oke, silakan ya dulu. Ambil. Hmm. Paling atas? Ya, kan lu stop di situ kan? Iya. Kalau misalnya mau ngambil yang bawah boleh nggak? Kan lu stopnya di situ. Alright. Oke. Bilang stop di mana aja. Stop. Oke, silakan ambil. Sudah? Hmm. Lu nggak lihat? Nggak mau Boleh lihat? nggak? Boleh. Oke. Tadi kan lu ambil yang gitu duluan kan? Mhm. Ya berarti itu di sebelah kiri. Sebelah kiri sini ya. Udah. Yang satunya lagi udah lihat juga. Boleh dikasih tunjuk ke kamera nggak? Udah. Kalau lihat, jangan nengok. Nggak apa-apa. Coba lihat. Gituin. Gak tau, merem dulu. Udah. Ya. Lo udah ngeliat, lo dulu ngeliat. Udah. Bethesda. Kartu yang Anda pilih adalah 23. 2 dan 3. Karena itu tanggal lahir Anda 23 Juni. Hebat kan? Gitu. Tapi coba gituin lagi tadi digituin. Dijajar 23 itu. Nah, 32. Gue maunya gini. Nah, 23 kan. Kamu lahir tanggal 32 nggak ada. 23. Keren kan? Keren. Kok bisa sih? Karena lihat. Coba lu lempar kartu ini ke situ. Lempar gimana? Gue Lu takut. lempar aja udah ke rest area. Nggak takut. Gak apa-apa. Beneran. Bener, lempar aja. Zoom. Tol lagi. Jatuh kak. Boom. Boom. Lu tahu